Ya, hari ini aku lagi ada di workshopnya Taufin Riau. Ini lagi bareng Mas Nur. Mas Nur, boleh kenalan Mas sama audiens? Mas Nur ini sebagai apa di Taufin Riau? Oke, nama saya Nur Rahman, panggilannya Mas Nur. Saya teknisi di Taufin Riau. Teknisi senior Mas Nur ini. Ini lagi apa Mas Nur sekarang? Ini lagi maintenance mesin grinder Oke. Zenith Club Eureka. Eureka Zenith Club. Oh, Betul. ini grinder yang keluaran tahun 2013-an Ya, 2013 sekian. Berarti umurnya udah lebih dari 10 tahun. Umurnya ya lama, Udah lebih lama. dari 10 tahun. Jadi kita rawat. Keadaannya seperti apa? Ini awalnya mesin ini grindernya macet-macet, Problemnya macet-macet. Oke. terus gilingnya juga nggak maksimal gitu. Ini lagi dirawat dulu, dibersih semua. Spare part yang perlu diganti nanti kita ganti, terutama di bur. Oke. Karena aku cek nih burnya udah Tumpul. halus. Nah, Udah mulai tumpul. udah mulai tumpul halus. Oke. Jadi indikasinya kalau grinder udah mulai macet-macet waktu giling, antara apa Mas kemungkinannya? Bur Nah. tumpul. Ya, bur udah aus, udah tumpul. Terus satu lagi kapasitor. Karena kan umurnya udah lama nih. Kalau udah lama nggak pernah ganti kapasitor, itu udah pasti kan. Ini wajib diganti kapasitornya, karena udah lemah biasanya kalau udah berumur puluhan tahun lah ibaratnya. Fungsi kapasitor ini buat apa Mas? Fungsi kapasitor ini untuk penguat RPM atau penguat dinamo motor. RPM. Nah, Oke. jadi tanpa ini dinamo, tanpa ini nggak ada tenaga. Coba kasih lihat ke kamera Mas biar Oke, ini sip. audiens tahu nih kayak mana kapasitor. Ini aku copot dulu ya biar tahu kapasitor ini seperti apa. Nih. Ini kapasitor dengan kapasitas 5 UF. Oke, kapasitor grinder Eureka Zenith Club. Oke, berarti ini yang bantu nambahin RPM ya? Ya, yang bantu menambah tenaga di Nambah motor tenaga. Oke. Berarti antara bur dan kapasitor. Kapasitor. Misalkan ini kita cek burnya kok masih oke. Ketaran nih kalau misalkan bur grinder yang masih tajam, kita copot kayak gini, bersih dulu semua. Kita raba pakai jari kayak gini. Berlawanan jarum jam atau sarah jarum jam kayak gini. Terus dia ada terasa tajam. Nah, itu masih tajam tuh. Kalau udah kayak gini nggak terasa tajam, halus, nggak sakit di jari, berarti udah tumpul. ya, ini pun nih nggak ada tajam-tajamnya. Ya nggak ada tajam. Ya nampaknya kayak biasa aja kan, kayak nggak ada cacat. Cuman dia udah halus. Tapi penggilingannya kurang maksimal. Kurang maksimal. Dan kalau pas lagi giling kopi yang mungkin matangnya kurang, ya kopi akan yang macet. keras ya, kopi yang keras Kopi dia yang keras. pasti macet. Atau kopi yang besar biasanya. Oke. Dia nyangkut. Jadi nggak maksimal penggilingannya. Selain dua tadi Mas, yang bikin grinder lambat giling apa? Nah, kalau misalkan ini udah oke, masih oke lah, dianggap masih performanya masih oke, motor juga masih oke, pisau juga masih oke, cek kelistrikan, voltasenya mungkin kurang. Voltase. Oke. Voltase ngaruh juga ya berarti ya? Ngaruh. Ke speed ini motor, performa motor. Apalagi kalau nggak pakai stabilizer. Ya, apalagi kalau nggak pakai stabilizer, kadang-kadang oke, kadang-kadang nggak, grindernya, gilingnya. Nah, berarti itu ada kemungkinan voltase di cafe kalian drop, Ya, naik turun. betul. Itulah kenapa setiap pembelian mesin itu kami selalu saranin wajib pakai stabilizer ya. Tujuannya buat kayak gini. Nih Mas Nur cerita, bur nggak ada masalah, masih bagus. Kapasitor masih bagus, motor juga masih bagus, tapi gilingnya lambat. Ternyata voltasenya naik turun atau kurang. Terus kalau pakai stabilizer, dia bisa ngebantu buat naikin voltase Mas ya. Betul. Kalau voltasenya kurang, kalau lebih bantu turunin juga. Itu fungsi voltase. Ya, fungsi stabilizer. Fungsi stabilizer. Oke. Apalagi nih Mas? Ini Mas Nur lagi ngapain lagi selain itu? Lagi bersih sih. Ini perawatannya kalau kita
kalau aku sendiri merawat mesin grinder, aku buka semua kayak gini semuanya. Oke. Semua yang berhubungan dengan penggilingan, dengan doser semua dibuka. Karena ini sebelumnya apa ya, tebel sama apa ya? Bubuk kopi. Bubuk kopi yang udah berbulan-bulan, mungkin bertahun-tahun nggak pernah bersih. Nah ini udah bersih, sebelumnya nggak kayak gini. Sama semuanya lah ini juga. Dan biasanya misalkan grinder udah dipakai misalkan setahun nih, setahun lah, maksimal setahun. Setelah kita buka, dia ada sisa residu di sini nempel. Nah ini mempengaruhi grain size juga. Oke, nggak seragam jadinya. Jadi nggak seragam dan pisau juga naik sedikit. Ini biasanya tebel juga, ada setengah mili, hampir semili juga. Ini pengaruh ke grain size. Kadang kita setting mau ke halus, mau kasar itu agak lambat. Nah, makanya kita bersih, maintenance, pembersihan semuanya itu akan maksimal lagi, akan enteng juga, akan lebih oke lagi grain size-nya. Performance-nya jadi lebih maksimal lagi dan nggak bau apek. Karena ini kadang-kadang itu kan, kalau kalian mungkin pernah bongkar bur, ada tuh bubuk kopi yang keras nempel di antara bur ini, atau ini juga nih kayak gini dia. Nah nempel di sini kan, di tengah-tengah ini. Kalau lama-lama kan jadi apek dia, karena dia nggak bisa dibersihin kalau kita nggak bongkar. Iya, kayak gitu. Nah kalau kita nggak bongkar, kita nggak nampak di sini udah menumpuk. Makanya kita buka baru nampak. Bayangkan kalau grindernya nggak pernah dibersihin, nggak pernah servis bertahun-tahun, itulah efeknya. Terus apa lagi Mas yang dibersihin Mas kalau lagi servis? Paling itu aja sih. Itu aja hopper, ya. Hopper tuh juga wajib dibersih. Kalau hopper sih daily. Hopper ini tiap hari ya. Pas closing mungkin ya, pas closing dibersih, dicuci, tapi jangan pakai air. Saran pakai uap mesin, steam mesin, semprot. Baru lap pakai kain yang lembut atau tisu sampai dia benar-benar bersih untuk mengurangi kuning di hopper dan bau apek. Karena pasti minyak kopi akan menumpuk di sini, menempel, jadinya kuning, itu minyak kopi gitu. Itu setiap hari, saran sih setiap hari dibersih supaya aroma kopi juga nggak terganggu kan. Lebih fresh gitu. Siap, itu point of view dari teknisi ya. Jadi kalau kalian punya grinder yang umurnya mungkin udah lama, contoh udah 2 tahun, 3 tahun, terus kecepatan gilingnya udah berkurang dari biasanya, kemungkinannya ada beberapa tadi. Mungkin cek dulu voltase listriknya, stabil atau enggak. Kedua, mungkin boleh cek kapasitor Mas ya. Itu dari teknisi sendiri. Teknisi atau bur. Nah, itu. Antara 3 itu aja. Apa lagi Mas? Satu lagi nih. ini penting loh. Nah, ini penting nih. Setiap hari pas closing disemprot pakai ini, dibersih pakai ini, pakai vakum. Ini murah aja nih. Bukan promosi ya, tapi ini alat untuk bersih paling cepat untuk bersih grinder, bur grinder. Setiap hari pas closing, misalkan di hopper ini masih ada kopi, kita tuang dulu di tempat yang bagus lah. Tapi saran sih kalau misalkan nih satu malam, satu hari pas closing masih ada sisa setengah atau sedikit, jangan ditampung di sini. Ini wajib kosong. Disimpan, hoppernya dibersihin ya. Bersih, semprot pakai steam, grinder disemprot juga pakai blower ini. Itu akan mengurangi pengerakan residu di bur grinder, di semua di dalam. Gitu sih. Ini wajib punya loh. Mungkin ini aku juga kasih rangkuman sedikit ya. Ini point of view dari barista. Dulu kan aku sempat jadi barista. Jadi ini grinder ini ada daily maintenance-nya. Persis kayak yang dibilang Mas Nur tadi. Pertama, hoppernya ini kita nggak boleh ada biji kopi waktu closing. Jadi kita harus kosongin, bener-bener kosong. Hoppernya ini kita cuci, tapi bukan pakai air, pakai sabun, pakai steam. Karena minyak kopi itu kan bisa nempel di hopper. Terus kalau nggak pernah kita bersihin, lama-lama jadi kuning karena minyak kopi. Nah, jadi kita steam itu tujuannya buat angkat minyak kopi. Habis di steam, kita lap sampai kering. Kalau pakai air dia susah, nggak mau ngangkat minyak kopinya.
Terus satu lagi, kalau ngelap kan basah nih habis di steam, harus bener-bener kering ya, karena kalau Kering. enggak ada air yang netes itu bisa jatuh ke dalam bur bisa berkarat Mas ya, Iya, bisa berkarat. karena bur ini nggak boleh kena air. Nggak juga. boleh kena air, betul. Kalau kena air sedikit aja, misalkan kita lap pakai kain yang sedikit basah, itu langsung berkarat. Karena pernah kejadian Mas, Pernah. ada customer tuh burnya berkarat. Oke. Jadi aku tanya kenapa berkarat, ternyata dia bongkar terus cuci. Nah itu saking bersihnya dia sampai cuci, jadi burnya berkarat. Jadi bur ini nggak boleh kena air. Tuh. Oke, habis dari hopper atau closing kita bersihin. Terus bener kita butuh blower. Blower ini cara pakainya kita tembaknya itu ke bawah. Tembak ya, bukan sedot. Karena kalau sedot di grinder itu ada clam crusher. Ada ininya nggak Mas? Contohnya Mas, clam crusher. Nggak ada. Yang ini Ini nggak ada. nggak ada ya. Nah, clam crusher itu kan bentuknya kayak gini Mas ya. Gini kan? Ya, kayak gini. Ke bawah kayak Betul. gini. Jadi kalau kita vakum dan narik ke atas, kesedot, mengkerut, jadi bubuk kopinya nggak lancar keluarnya Mas ya. Iya. Jadi kalau bisa di vakum tuh jangan, tapi di blow, ditembak supaya sesuai jalan keluar si bubuk kopinya kayak gitu. Karena ada dua jenis clam cluster ya, ada yang karet dan ada yang plastik. Tuh dia. Nah kalau kita udah bersihin hopper, terus kita blow setiap closing, kita nggak perlu sering-sering bongkar burnya, karena udah ketembak keluar. Jadi residu atau sisa bubuk kopi yang di dalam ini nggak numpuk terlalu banyak kayak gitu. Jadi pas maintenance juga lebih ringan kan? Lebih ringan. Tuh. Nggak terlalu lama pengerjaannya. Ya. Itu sih. Apalagi Mas yang mau disampaikan Mas? Yaitu paling rajin lah bersih grinder. Mungkin kalau dari teknisi sendiri, dari saya sendiri mungkin 3 bulan sekali ya. 3 bulan 3 bulan sekali itu di maintenance, bersih semua, bongkar pisaunya, burnya dibersih. Siapa tahu kalau udah 3 bulan ya akan menumpuk residunya di sini. Walaupun sedikit itu akan ngaruh. Gitu sih. Nah, kalau untuk maintenance atau perawatan di setiap harinya di barista di bar, ya itu paling kita bersih hopper, terus blow grindernya, pakai blower kayak gitu paling sih. Ya. Jadi ini alat yang wajib ada di dalam bar ya. Ya. Aku sering lihat ini Mas, barista tuh pakai alat yang tembak-tembak gini Vakum. tuh. Ah, gini. Ya. Kecil banget. Itu nggak kuat dia Nggak buat. kuat ya. Ini mau dengar suaranya nggak? Nah, itu. Kencang Ini kenceng banget. bisa untuk nyapu lantai. Ya. Itu. Ini kesimpulan terakhir. Contoh kalau kalian punya grinder yang kecepatan gilingnya itu untuk giling 20 gram butuh waktu 5 detik, sekarang kok jadi 10 detik, jadi 12 detik, 2 kali lipat lebih lama. Berarti kalian harus cek grinder kalian. Itu cek pertama tadi voltase dulu Mas ya. Voltase cek, kedua cek mata pisau. Kalau mata pisaunya masih oke, berarti kapasitor. Itu ya, 3 itu ya. Yang penting ya kalau grinder udah mulai lambat gilingnya. Ya, kalau misalkan dinamo sih jarang. Dinamo jarang. Dinamo jarang banget, belum pernah ganti dan Selama belum pernah ini servis belum pernah dinamo ganti. karena masih kalau dinamo tuh awet banget. Awet. Intinya kapasitor dalam beberapa tahun kemudian misalkan beli baru nih kita ganti. Mungkin 5 tahun atau 2 tahun, 3 tahun kita ganti. Cek dulu sih sebelum ganti, kita cek dulu performanya seperti apa, atau dia lambat kenapa, atau dari pisau yang tumbul atau dari kapasitor yang udah lemah. Sip, Itu sih. itu aja. Siap. Thank you, Sementara Mas. itu aja. Nanti kalau ada ini lagi boleh kita berbincang-bincang lagi. Oke? Ya, kalau Sip. kan ada kendala di grinder mungkin boleh komen nanti di kolom komentar ya. Oke, siap Mas. Oke, sip. Ya. Bye. Bye. Thank you Mas Nur buat hari Siap. ini informasinya.